Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya ya untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait ya, mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di sanawiyah. Dedikasi adalah sebuah perjalanan panjang yang tak mengenal henti. Bagi sosok ini, dakwah bukan sekedar kata-kata di atas mimbar, melainkan nafas pengabdian yang telah ia mulai sejak masa muda. Di dunia akademik, rekam jejaknya adalah bukti nyata komitmen terhadap kualitas. Setelah sukses memimpin sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, kini beliau dipercaya mengawal standar keunggulan institusi sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM periode 2025-2029. Namun, keluasan ilmunya tak hanya terkurung di ruang kelas. Sebagai guru besar ilmu dakwah, beliau menjalankan peran strategis sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan, memastikan pesan-pesan keumatan sampai ke setiap relung hati masyarakat. Inilah profil Profesor Dr. Haji Fakhru Rozi MA, seorang intelektual, organisatoris, dan pendakwah yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kejayaan umat. Saya Al-Fakir, Haji Fakhru Rozi Dahlan, memang terlahir di kalangan keluarga santri. Ya, bapak saya menyantri lama di pondok pesantren Selaparang, Kediri. Ya, jadi keluarga saya, adik kakak saya semua adalah keluarga santri. Keluarga saya keluarga santri. Saya tertarik di dunia dakwah itu sejak saya masuk sekolah sanawiyah. Saya sekolah sanawiyah di Curanjaler tahun 1980-an, ya tepatnya saya tamat tahun 88 sanawiyah. Waktu di sanawiyah saya selalu diajak berdakwah oleh guru saya, almarhum Pak Tuan Guru Haji Abdul Waris. Jadi kemana beliau berdakwah, keliling ya dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, dari pelosok Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU. Selalu saya ikut selama 3 tahun. Saya mondok di Curanjaler. Dari cara penyampaian sosok guru saya, mentor saya dalam bidang dakwah, Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Waris ini berbekas pada diri saya ya untuk menjadi ya sosok dai yang mumpuni ya ke depan. Apa sebabnya? Karena saya selalu dilatih oleh beliau. Sebelum beliau ceramah, sebelum beliau pidato, sebelum beliau berikan pengajian, pasti saya dulu tampil. Tapi dulu saya tampil untuk memberikan ya pengantar pengajian. Padahal saya masih kelas 1 sanawiyah. Saya kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Pengajian yang saya pakai adalah pakai bahasa Arab. Ya, saya pengantar pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Beliau menyuruh saya pidato pakai bahasa Arab untuk memotivasi anak-anak kampung itu untuk nuntut ilmu, untuk mondok. Nanti itulah bahan beliau untuk menggait
ya mengajak masyarakat untuk memondokkan anaknya mengaji di pondok pesantren. Coba lihat tuh Pak Rozi, masih kecil sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa pidato, bisa ngomong di depan orang. Ini kenapa? Karena dia mondok ngaji. Bahasa-bahasa itu yang beliau lontarkan di depan masyarakat. Itu yang membekas pada diri saya. Sehingga sesungguhnya awal karir saya jadi dai ya dari situ, dari sejak Sanawiyah. Dari sosok guru yang membimbing, membina selama saya di Sanawiyah. Setelah saya Sanawiyah, ya saya melanjutkan sekolah saya di Manpeka, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus di Mataram. Di sini juga kami dilatih oleh para masyayikh kami, para guru-guru kami yang tidak kalah dengan guru-guru kami di Madrasah Sanawiyah dulu. Yaitu kami dilatih 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, muhadasah yaumiyah, percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan di pondok di Madrasah Aliyah, program khusus waktu itu. Sehingga ada lomba-lomba pidato tingkat nasional, kami ikut. Saya kemudian waktu itu ya menjadi juara 1, juara pidato bahasa Arab ya MOPK seluruh Indonesia. Itu menjadi awal modal utama ya saya dalam dunia dakwah. Selesai saya di Madrasah Aliyah, saya melanjutkan pendidikan ke Pancor di Al-Mabrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya di Ma'had 4 tahun belajar, mengaji, mutalaah, sekaligus saya sudah mulai terjun dakwah ke masyarakat sejak saya masuk Ma'had tahun 1994. Jadi efektifnya saya sudah mulai terjun ke masyarakat dalam bidang dakwah tahun 1994. Saya keliling ya dari kampung ke kampung menyampaikan pesan-pesan agama, terutama saat-saat perayaan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, Muharram dan seterusnya. Saya aktif di tengah-tengah masyarakat. 94, 95, 96, 97 ya aktivitas dakwah terus kami ya saya lanjutkan menyapa umat dengan ya panggilan-panggilan keagamaan. Intinya setelah saya selesai Ma'had, saya kuliah S1, kemudian kelas S2, kelas S3. Puncaknya setelah saya S3, saya berdakwah keliling Nusantara. Ya, mulai dari ya Bima, Dompu, terus ke NTT, terus ke Sulawesi, Kalimantan, Papua bahkan. Ya, ini aktivitas dakwah yang saya geluti selama ini. Ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu sudah menjadi lahan-lahan komunikasi dakwah kita dengan masyarakat. Tentu sukanya adalah ada ketenangan batin tersendiri di saat menyapa umat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dalam menyapa masyarakat. Ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang dai di saat dia berhadapan dengan masyarakat, masyarakat menyambut dengan baik, masyarakat menerima kita dengan baik, masyarakat melaksanakan apa yang ya kita ajarkan kepada mereka. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah materi, tidak bisa dimaterialiskan saking bahagianya kita sebagai seorang dai. Dukanya banyak, perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat lain itu membutuhkan waktu yang panjang, 8 jam, 9 jam di atas kendaraan, turun naik sungai, ya menyeberang sungai. Ya, itu adalah suka duka kita kalau kita ceramah di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Apalagi ke Papua, ya kita dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan masuk. Tapi itu semua adalah tantangan yang membuat kita terus survive di dalam ya medan dakwah. Intinya kita sebagai dai harus siapkan pertama intelektualitas harus hebat. Ya, daya nalar, ya daya intelektual kita harus kuat.
Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai macam argumentasi masyarakat. Kita harus kuat secara intelektualitas. Yang kedua, harus kuat spiritualitas. Ya, iman kita harus yakin bahwa kita dalam medan dakwah itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan-ungkapan yang paling baik selain mengajak orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu prinsip spiritualitas kita sebagai seorang dai. Yang ketiga adalah ya harus kuat sosialitas kita. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak ada sekat-sekat antara muslim non muslim, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara satu ormas dengan ormas lain, kita harus bisa berbaur. Tidak ada sekat antara ya tua muda. Itu yang saya maksud dengan harus kuat daya sosialitas kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah harus kuat daya emosionalitas kita. Ada sabar di situ, ada tahan uji di situ, ada resiliensi di situ, ada ketahanan mental di situ. Intinya ada kesyukuran di situ, ada ketabahan di situ. Ini yang harus dimiliki oleh seorang dai, itu harus kuat yang keempat ini. Ya, daya intelektualitasnya harus kuat, daya spiritualitasnya harus kuat, daya ya sosialitasnya harus kuat, dan daya emosionalitasnya harus kuat. Inilah saya kira resep yang paling jitu bagi orang yang bergelut di dunia dakwah. Pengalaman yang paling pahit saya adalah saat waktu saya ke Papua. Papua itu pahit dalam arti saya harus dijaga ketat. Harus dikawal oleh tentara, harus dikawal oleh polisi, harus kiri kanan. Ya, itu bagi kita, seorang dai itu terkekang kita. Ya, tapi ya tentara atau polisi itu mengatakan Pak Prof, Pak Tuan Guru harus terjaga keselamatannya. Ya, padahal ya masyarakat ya Papua rata-rata aman. Ya, yang bergejolak kan justru di hutan-hutan sana. Kalau ya di medan-medan dakwah saya kira aman. Tapi itulah ya tindakan preventifnya. Ya, pesan-pesan dakwah kita adalah akomodatif, kooperatif, humanis, dan tidak melakukan intimidasi apapun. Dan memang mereka sudah membaca profiling kita kan, bahwa seorang dai itu memang dia punya profil yang bisa diterima oleh masyarakat. Justru tidak mungkin saya diundang ke Papua, ke Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan kalau tidak diawali dengan profiling. Ya, sehingga kita bisa diterima di kalangan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural. Intinya adalah di dalam berdakwah itu sampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang disebut dalam ilmu dakwah dengan ilmu muqtadal hal. Sampaikan apa kebutuhan masyarakat, sampaikan apa keluhan masyarakat, sampaikan apa realitas yang terjadi, dan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan retoris, bukan yang berapi-api, bukan yang menggebu-gebu. Justru itu bisa menjauhkan mereka dari pesan-pesan agama yang baik. Ya, manis banyak. Pertama, sambutan masyarakat. Begitu ya turun dari bandara, sudah kita disambut, dihormati, disegani. Ya, terus jamuan-jamuan masyarakat yang terkadang di luar ekspektasi. Nah, itu semua adalah gambaran ya keberterimaan mereka tentang sosok yang mereka tanda kutip mereka kagumi, mereka mau dengarkan nasihatnya. Kemudian yang titik senangnya adalah masyarakat itu kalau kita di luar daerah itu selalu ramai. Antusiasme masyarakat tinggi sekali. Itu yang mengobati rasa capek kita. Perjalanan dari satu tempat ke tempat 9 jam naik mobil. Nah, tapi begitu kita sampai ke lokasi, hilang penat kita yang berjam-jam di darat itu. Melihat antusiasme masyarakat yang datang dari jauh, ya, sekedar untuk mendengarkan nasihat, ya, sekedar untuk mendengarkan pengajian. Hanya mungkin qul huwallahu ahad aja yang kita sampaikan, tapi mereka datang. Nah, itu pengobat lelah bagi kami sebagai orang dai itu. Jadi hilang rasanya ya, capek kita yang berjam-jam di perjalanan begitu melihat masyarakat yang begitu antusias mendengarkan pengajian dari sosok ya kiai atau tuan guru atau ustadz yang akan menyampaikan. Ini salah satu hal yang menyenangkan kita sebagai seorang dai. Dakwah tidak boleh putus.
Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang diriku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Perintah Rasulullah untuk tidak boleh berhenti berdakwah. Harus kita lakukan dakwah dalam segala ranah. Sekarang kan banyak media dakwah yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mampu berhadapan langsung dengan masyarakat, bisa kita gunakan dakwah YouTubiah. Kita kan pakai dakwah pakai YouTube. Atau bisa juga dakwah Tribuniyah, gunakan dakwah Tribun. Ya, media Tribun ini adalah media dakwah, media edukasi, media ya entertain, dan media sosial. Jadi banyak cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah itu. Melalui via grup, IG, Instagram, TikTok, itu adalah wasailud dakwah. Adalah media-media dakwah, sarana-sarana dakwah, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan keagamaan yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang. Begitu kita kirim pesan kepada teman, sahabat, bersabarlah dalam menghadapi kehidupan. Kemudian kita share di grup, itu juga adalah sedang berdakwah, menyampaikan kesabaran, ketakwaan, keimanan kepada banyak orang. Sehingga intinya semua orang itu berkewajiban untuk berdakwah, minimal berdakwah untuk dirinya sendiri. Tantangan yang paling krusial ya, esensial di dalam berdakwah itu adalah tantangan melalui media. Media ini juga tantangan. Kalau bahasa Imam Ghazali adalah awaik. Rintangan yang harus dihadapi dalam media dakwah itu adalah ya bagaimana ya pola hidup, pola sikap dan mentalitas seseorang. Ini yang harus ya diperbaiki. Ya, paling berat cobaan kita adalah persoalan mindset, paradigma. Seringkali orang kalau berdakwah lewat YouTube, lewat ini dianggap pamer, dianggap riya, dianggap ya show up terhadap apa yang dia miliki. Padahal itu sudah media, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Seringkali saya lihat netizen, saya baca netizen, ya kiai-kiai besar kita punya channel, dianggap bahwa itu komersialisasi agama. Kenapa itu muncul bahasa itu? Karena mindset. Paradigma mereka tidak memandang itu sebagai paradigma universalitas agama. Ini tantangan berat bagi kita, baik tantangan internal kita sebagai sama muslim maupun tantangan eksternal kita yang semuanya sesungguhnya bermuara pada paradigma. Cara pandang seseorang melihat sesuatu. Kalau cara pandang kita terbuka, open minded terhadap persoalan, saya kira landai semua, tidak akan ada persoalan. Tapi saat narrow minded, pesannya ya pandangannya picik, sempit, maka itu yang menyebabkan ya persoalan-persoalan ini tersendak di lapangan ya karena ada yang berpandangan picik tentang persoalan itu. Ini tantangan paling berat bagi kita adalah persoalan paradigmatik ya, worldview, cara pandang mereka terhadap persoalan yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika ya pandangan kita holistik, syamil, kamil terhadap paradigma, maka akan muncul paradigma rahmatan lil alamin. Ya, kesejukan semesta, keharmonisan semesta bagi siapapun mereka, ya dalam jenis apapun, dalam jabatan apapun, dalam stratum apapun. Jika paradigma kita selalu muncul paradigma positif dalam melihat segala fenomena, itulah sesungguhnya yang menyebabkan ya, kita hidup baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.